saya akan melakukan demo terkait pengajuan permohonan SKA dengan form AJCEP. Mungkin lanjut saja. Di sini kita pilih form AJCEP, lalu pilih sini eksportir, diminta untuk mengisikan data header terlebih dahulu untuk membuka beberapa tab goods, constructor, dan upload pendukung. Silakan diisi data header sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dan data header sendiri di sini terdapat beberapa inputan yang memang diwajibkan untuk diisi dan tidak. Setelah data header dirasa sudah sesuai dan sudah oke, silakan untuk diklik simpan data dengan menekan tombol save data. Setelah data berhasil tersimpan, maka tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Lalu kita coba isi data goods. Pada tab goods ini terdapat beberapa inputan yang memang wajib diisi dan tidak. Untuk data yang wajib terisi ditandai dengan bintang berwarna merah. Lalu jika dirasa data pada goods sudah sesuai, maka silakan disimpan data goods dengan menekan tombol save goods. Setelah data goods berhasil tersimpan, maka akan muncul atau masuk kepada tabel good list. Lalu bagaimana caranya untuk merubah data goods yang berada pada tabel good list atau yang baru saja kita tambahkan? Di sini pada tabel good list terdapat beberapa icon, di mana icon ini bisa digunakan untuk melakukan edit permohonan, edit data goods, dan penghapusan data goods. Lalu masuk kita ke tab constructor. Tab constructor di sini digunakan untuk membuat dokumen constructor yang nantinya dokumen tersebut bisa di-download oleh eksportir, lalu hasil download tersebut digunakan untuk upload dokumen constructor pada tab upload pendukung. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri yang sudah dibuat untuk dokumen constructor, maka silakan untuk menghiraukan tab constructor, lalu silakan lanjut pengisian upload pendukung. Untuk beberapa pada tab upload pendukung di sini terdapat beberapa dokumen yang memang wajib diisi dan tidak. Lalu terdapat satu dokumen yang memang bisa diupload menyusul dalam waktu 10 hari maksimal. Dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterbitkan. Lalu apa sanksi yang akan diterima jika eksportir tidak melakukan atau tidak mengupload dokumen yang bisa disusul tersebut dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah diterbitkan? Maka akun perusahaan tersebut akan terblokir secara otomatis by system. Namun jika dokumen yang disusulkan diupload ketika mengajukan permohonan, seperti yang saya contohkan sekarang, BL diupload langsung ketika mengajukan permohonan, maka hiraukan keterangan terkait dokumen menyusul, terkait dokumen yang bisa diupload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja.
Lalu jika semua dokumen dirasa sudah diupload, maka silakan untuk disimpan data dengan menekan save data. Setelah disimpan, maka akan muncul konfirmasi nilai FOB USD yang nantinya nilai FOB USD ini sebagai acuan IPSKA untuk melakukan approval permohonan yang diajukan. Lalu silakan kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini sudah terlihat data permohonan dengan jenis form AJCEP yang barusan kita input. Lalu untuk melihat detail dari data permohonan tersebut bisa diklik pada baris permohonan. Di sini akan muncul data detail dari permohonan tersebut, yaitu profil perusahaan dan data goods. Lalu jika eksportir ingin merubah data pada permohonan yang akan diajukan, bisa menekan tombol edit permohonan yang terdapat pada kolom aksi. Namun jika dirasa semua data sudah sesuai, maka eksportir diwajibkan untuk melihat cetakan terlebih dahulu sebelum dikirim ke IPSKA. Untuk melihat pencetakan bisa diklik pada icon lihat pencetakan kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Di sini akan muncul cetakan yang nantinya akan menjadi output terakhir dari pengajuan form AJCEP, di mana eksportir di sini wajib mengecek ulang atau mengecek data pada cetakan tersebut. Karena bila mana terdapat kesalahan data pada cetakan tersebut, tetapi permohonan sudah diterbitkan, maka eksportir harus mengajukan ulang. Jadi alangkah baiknya ketika permohonan belum dikirim, silakan dicek terlebih dahulu data pada cetakan hasil akhirnya. Jika dirasa semua data sudah oke, silakan mengirim permohonan dengan menekan tombol checklist untuk pengiriman permohonan tersebut ke IPSKA. Kita coba kirim permohonan dengan menekan tombol checklist. Di sini akan muncul konfirmasi terkait nilai FOB. Jika sudah oke atau sudah sesuai semua nilai FOB, silakan dilanjut. Namun jika terdapat nilai FOB yang memang dirasa belum sesuai, silakan disesuaikan dengan menekan tombol edit permohonan untuk mengisi atau melakukan editing pada nilai FOB invoice dan PEB. Silakan di update pada tab dokumen pendukung. Ini kita coba lanjut. Di sini terdapat beberapa konfirmasi terkait data goods yang akan diajukan, beserta beberapa informasi lainnya terkait penginputan serial blanko. Kita coba input serial blanko. Karena form AJCEP itu termasuk form konvensional atau non-e-form, maka diwajibkan untuk mengisi serial blanko yang nantinya serial blanko tersebut akan dicek ke sistem e-form apakah sudah valid atau belum. Jika serial blanko tidak valid, maka silakan dicek kembali serial blanko tersebut dan disesuaikan atau dicocokkan kembali dengan nomor serial blanko yang terdapat pada sistem e-form. Jika sudah menginput serial blanko, silakan diklik kirim ke IPSKA. Jika berhasil terkirim, maka terdapat notifikasi berhasil mengirim permohonan SKA. Lalu eksportir tinggal menunggu proses approval permohonan tersebut oleh IPSKA. Saya akan lanjut melakukan approval permohonan yang barusan dikirim dengan login dari sisi IPSKA. Untuk approval permohonan, terdapat pada menu permohonan SKA, daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu permohonan dengan form AJCEP
yang tadi kita sudah kirim atau sudah ajukan. Lalu untuk melihat detail data dari permohonan ini, silakan diklik pada baris permohonan tersebut. Lalu akan keluar detail dari perusahaan dan data goods yang diajukan. Lalu silakan untuk proses permohonan dengan menekan tombol checklist atau proses permohonan pada kolom aksi. Lalu step selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen dari permohonan yang diajukan. Lalu untuk melihat detail data dari permohonan yang diajukan, bisa diklik kembali pada baris permohonan. Akan muncul detail data dari permohonan tersebut. Namun untuk melihat lebih detail dari data permohonan yang diajukan, bisa diklik icon lihat permohonan pada kolom aksi. Dan jika diklik, maka terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, data constructor, beserta data dokumen yang diupload oleh eksportir. Lalu jika IPSKA merasa semua data sudah sesuai atau tidak ada yang salah, silakan untuk disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Namun, jika masih terdapat beberapa data yang memang perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan untuk diklik button penolakan, lalu diisi keterangan penolakan. Di sini kita akan coba persetujuan. Sama seperti form yang lainnya, ketika diklik persetujuan terdapat konfirmasi terkait nilai FOB atau EWP yang diajukan oleh eksportir. Lanjut. Lalu ketika dilanjut, maka lanjut kepada penomoran pada permohonan tersebut, di mana penomoran tersebut generate by system dan tidak bisa dirubah kecuali untuk tanggal SKA itu bisa disesuaikan oleh IPSKA. Lalu untuk penandatangan sendiri, silakan diisi sesuai pilihan yang ada. Jika dirasa semua inputan yang wajib terisi sudah diisi, maka langkah selanjutnya disimpan dengan menekan tombol simpan. Setelah menekan tombol simpan, terdapat konfirmasi ulang terkait data goods yang diajukan. Lalu jika dirasa sudah oke, silakan diklik approve. Data berhasil disetujui, lalu masuk ke persetujuan SKA. Di sini terdapat data permohonan yang tadi sudah selesai pada proses pemeriksaan dokumen. Masuk ke proses persetujuan. Di sini terdapat satu data dengan jenis form AJCEP. Lalu untuk melihat detail data, silakan diklik pada baris data. Lalu untuk melihat lebih detail pada data yang diajukan, bisa diklik icon cek data permohonan. Jika data sudah oke, silakan kembali dengan menekan tombol back. Lalu untuk menerima data tersebut, silakan di checklist atau dicentang pada box yang terdapat sebelah nomor. Lalu diklik terima SKA. Setelah data berhasil diterima, langkah selanjutnya masuk kepada proses penerimaan SKA. Proses penerimaan SKA sendiri adalah proses di mana IPSKA menerima beberapa berkas yang dibawa oleh eksportir untuk ditandatangani. Lalu untuk melihat lebih detail datanya, silakan diklik pada baris permohonan, atau bisa juga dengan menekan tombol lihat data pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa
informasi terkait data header, data goods, constructor beserta upload. Lalu jika data sudah oke atau sudah sesuai atau berkas sudah diterima, silakan untuk diterbitkan SKA-nya dengan menginput nomor serial form SKA. Informasi data berhasil diterbitkan. Lalu kita cek dari sisi eksportir terkait permohonan yang sudah diterbitkan oleh IPSKA. Kita masuk ke menu tracking SKA, lalu kita cek tanggal daftar hari ini. Di sini terdapat form AJCEP yang tadi sudah kita inputkan atau kita ajukan dengan nomor 000023/D. Lalu untuk melihat hasil akhir atau output akhir dari pengajuan form AJCEP, bisa diklik lihat pencetakan pada kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Di sini terdapat output akhir atau cetakan dari pengajuan atau permohonan form AJCEP yang bisa digunakan oleh eksportir. Sekian untuk demo pengajuan permohonan SKA dengan form AJCEP.